Untuk yang, diminta di soal yang kedua, itu adalah perhitungan PPh badan kurang atau lebih bayar 2014. Kenapa disebut PPh kurang atau lebih bayar? Seperti penjelasan saya sebelumnya, yang namanya PPh 25, itu berarti menandakan bahwa selama tahun 2014, itu memang perusahaan ada nyicil bayar setiap bulan, ada bayar pajak dalam jumlah tertentu. Jadi memang ada cicilannya per bulan berapa. Jadi di sini kita mau totalkan berapa semua cicilan yang sudah dibayar di tahun 2014 dan kita mau lihat apakah nanti di endingnya di bulan Desembernya pajak yang udah kita cicil per bulan dari Januari sampai Desember 2014 itu apakah udah full cukup sesuai dengan, pengenaan pajak tahun 2014 sesuai faktanya, atau ada kelebihan pembayaran, atau memang ada kekurangan pembayaran. Karena yang namanya PPh 25 itu kan dihitung berdasarkan, pengenaan pajak tahun lalu, jadi masih perkiraan. Sedangkan kita ketika udah mau menjalankan di 2014-nya kan kita udah faktanya. Kalau misalnya, seperti ini udah buat laporan keuangan sampai akhir periode Desember itu kan berarti udah faktanya. Nah, jadi kita ingin menyesuaikan apakah yang selama ini sudah kita angsur itu totalnya memang udah pas atau ada kurang bayar atau lebih bayar. Nah, di sini kemarin juga sudah saya sediakan formatnya, jadi tinggal diisi-isi aja. Nah, untuk yang laba fiskal yang awal, yang laba bersih fiskal itu kita gunakan jawaban yang rekonsiliasi. Jadi kalau rekonsiliasinya salah ya sampai ending ya salah. Jadi makanya untuk rekonsiliasinya jangan sampai salah, makanya saya udah berulang-ulang bilang pelajari dengan baik. Nah, di sini laba, ini saya buat tampilannya 2 aja sebentar ya. Ini saya geser dulu. Oke. Oke. Nah, untuk yang laba bersih fiskal ini kita lihat dari, rekonsiliasi. Kita lihat dari rekonsiliasi yang sudah disusun sebelumnya, berapa nilai rekonsiliasi fiskal yang paling bawahnya. Oke, ntar ini. Oke. Nah, jadi di sini untuk laba sebelum pajaknya, untuk yang di sini ya laba fiskalnya kita ambil dari rekonsiliasi. Rekonsiliasi kita tadi di akhir 22 jutaan. Nah, angka ini kita pindahkan ke sebelah sini. Oh. Mhm. Oke. Jadi sekitar 22 M-an, 22 miliaran. Jadi tinggal dipindahin aja ya dari hasil rekonsiliasi fiskalnya pindahkan ke sebelah sana. Ini. Kalau sudah, nah kita ingin lihat kompensasi kerugiannya. Nah, kompensasi rugi itu kalau misalnya kalian perusahaannya mengalami rugi. Ini kan ceritanya di soalnya kan tidak ada keterangan rugi segala macam kan. Jadi yang namanya kompensasi rugi itu kalau misalnya dalam suatu periode kalian itu mengalami kerugian. Nah, kompensasi rugi itu boleh dikompensasi selama 5 tahun berikutnya. Cuma kalau dari soal ini kan nggak ada dikatakan kalau kalian mengalami rugi gitu kan. Nah, karena tidak ada kompensasi kerugian maka tidak perlu diisi. Tapi kalau misalnya di soal mengatakan bahwa oke masih ada kompensasi kerugian sebesar misalnya berapa ratus juta, nah silakan dimasukkan ke sini lalu tinggal dikurangi saja. Cuma karena memang di soal tidak ada ya sudah tidak perlu dihitung saja. Jadi diisi nol saja. Jadi ya jawabannya tetap. Lalu, untuk selanjutnya, nah PPh terutang ini kenapa PPh terutangnya 25? Ini karena memang ada aturannya. Ada di itu memang karena ada aturannya, tarifnya itu agak di paling bawah ya. Terlalu jauh. Oke.
Nah, di sini. Jadi untuk menentukan berapa sih PPh terutangnya itu kita lihat yang tabel ini, cuma ini kemarin saya bilang untuk yang PP 46 itu diganti sesuai dengan kita kemarin yang UMKM ya 0,5. Sekarang kita lihat dulu, kita lihat dari omset usahanya. Omset usahanya berarti kita perhatikan lagi rekonsiliasi kita yang ini. Nah, dilihat dari yang penjualannya. Kita lihat omsetnya. Oke, di sini omsetnya 60 juta. Nah, kalau kita, oh bukan 60 juta, 60 miliar. Kita lihat di sini 60 miliar berarti dia lebih dari 50 miliar ya. Karena omset atau penjualannya di sini 60 miliar berarti dia lebih dari 50. Lebih dari 50 berarti penghasilan kena pajaknya tinggal dikali 25%. Makanya nanti di sini saya kalikan dengan 25%. Dari 22 ini kita kalikan 25. Ini saya tunjukkan rumusnya juga ya. Jadi tinggal G5 berarti yang ini tinggal dikalikan dengan 25%. Sesuai dengan aturannya gitu ya. Oke, yang selanjutnya PPh yang telah dipotong. Nah, jadi konsepnya di sini adalah dari hasil perhitungan laba perusahaan, ternyata perusahaan harus membayar pajak sebesar 5 miliar. Perusahaan harus membayar pajak 5 miliar. Tapi supaya tidak membayar pajak double, angka 5 miliar ini nanti akan dikurangi dengan pajak-pajak yang udah dibayar sebelumnya. Karena kalau kalian perhatikan di soal, itu di catatan ini yang J, itu dikatakan bahwa ada kredit pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain. Jadi ibarat kalian misalnya beli barang impor di sini kan, udah dipotong sama pihak lain. Jadi kan intinya kalian sudah bayar pajak kan, ya ngapain di sini dikenakan lagi. Jadi setelah dihitung-hitung dikatakan bahwa oke, perusahaan harus bayar 5 miliar, tapi 5 miliar ini itu akan dipotong oleh pajak-pajak yang udah dibayar perusahaan sebelumnya. Pajak-pajak yang sudah dibayar perusahaan sebelumnya itu ada perhitungannya di sini 22, 23 dan 25. 22, 23 bukan 25 ya. 22, 23 dan ini yang ini. Bukan 25, 25 itu angsurannya nanti. Dikurang juga sih. Nah, jadi untuk yang 22 kita hitung dulu yang satu-satu yang 22. 22 ini tadi udah disampaikan kalau dia itu DPP, dasar pengenaan pajak. Jadi baru dasar pengenaannya, belum pajaknya. Makanya ini harus dihitung lagi. Tidak boleh langsung masukkan 21 miliar ke dalam sini. Masa iya bayar omsetnya 60 miliar terus bayar pajak untuk impornya 21 miliar gitu loh. Jadi kita lihat PPh 22, lihat PowerPoint-nya lagi yang PPh 22. Ini. Nah, di PPh 22 itu kalau punya API berarti dikalikan dengan 2,5%. Makanya nanti kita kalikan dengan 2,5%. Oke, di sini saya ambil angka, kalau kalian perhatikan rumusnya ya, saya ambil angka itu 21 ini 21M saya kalikan dengan 2,5%. Saya kalikan dengan tarif yang API tadi ya, didapatlah sebesar 500-an juta. Nah, untuk yang PPh 23 ini saya langsung ambil angka di sini aja 631. Kenapa nggak perlu dikali-kali? Karena sudah disampaikan. PPh 23 yang dipotong untuk pihak lain itu memang sebesar 631 juta ya. Udah tulis saja 631 juta. Oke, untuk yang selanjutnya yang PPh 24. Nah, untuk yang PPh 24 ini itu memang sudah dihitungkan tarifnya 35% atau sudah dihitungkan sebesar 70 juta. Nah, jadi kita di sini memang tidak perlu hitung susah-susah. Cuma angka di sini memang yang ditulis semuanya ditulis di sini memang bukan semuanya 70 juta, hanya 50 juta karena untuk yang PPh 24 memang ada nilai tertentu yang boleh dihitung dan ada yang tidak boleh dihitung. Nah, caranya itu sebenarnya di surat keputusannya disusun dalam kata-kata. Cuma supaya kalian mudah memahami, makanya langsung dibuat dalam format ini saja. Jadi kalian langsung hitung aja. Nah, dividen sebelum pajaknya itu kita ambil dari rekonsiliasi fiskal kita sebelumnya. Dividen. Nah, dividen ini 130 kan yang sudah dipotong pajak. Nah, kita lihat yang belum dipotong pajak berapa? 200 juta. Ini ya, 200 juta ini adalah saya ambil dari sini. Dividen dari Singapura yang belum dipotong pajak yang sudah dikoreksi kita tadi 200 juta.
200 juta. Nah, kita bagikan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak kita tadi berapa? Lihat di sini. Berapa penghasilan kena pajak kita? Penghasilan kena pajak kita sebesar 22M. Ini angka 22M-nya ya udah pindahin aja ke sini. Angka 22M-nya pindahin aja ke sana. Nah, kalau sudah kita kalikan dengan pajak terutang. Kita kalikan dengan pajak terutang. Pajak terutangnya dapat dari mana? Dapat dari, ya udah saya perbesar aja layarnya. Nah, pajak terutangnya itu dapat dari mana? Nih, pajak terutangnya kita ambil dari sini nih. Pajak terutang yang tadi kita kalikan dengan 25%, yang 5 miliar kita pindahkan ke sini. Nah, kalau sudah, tinggal dibagi dan dikalikan. Atau mau kalikan dulu baru dibagi juga boleh. Hasilnya nanti akan dapat sebesar 50 juta. 50 juta inilah yang kita pindahkan ke sebelah sini. Jadi, diingat-ingat aja untuk yang PPh 24 itu harus dihitung dulu. Yang sisanya ya normal seperti biasa. Kalau sudah, kita totalkan semua untuk mengetahui ini adalah total pajak-pajak yang memang sudah kita bayarkan lewat pihak lain gitu. Jadi di sum aja, di summarize aja. Ini terus dapatnya sebesar ini ya kalau ditotalkan dapatnya sebesar 1 miliaran. Nah, jadi tadi kan pemerintah. Tadi kan perusahaan harusnya bayar 5 miliaran. Tapi akan kita kurangi dengan 1 miliaran. Dari 5 miliar akan dikurangi 1 miliaran. Kenapa? Karena memang 1 miliaran ini udah kita bayar ke pihak lain. Jadi kita nggak perlu bayar lagi gitu. Jadi biar tidak dikenakan pajak double. Jadi ketika dikurangi, ini tinggal 4-an. Ini dapat dari ini ya, 5 tadi yang dikenakan ke perusahaan. Kita kurangi dengan 1 miliar yang udah kita bayar. Nah, jadi sekarang pajak yang harusnya kita bayar di 2014 itu hanya sekitar 4,3 miliar. Nah, cuma tadi kan sebelumnya sudah dibahas. Nih, sebelumnya di soal kan sudah dibahas adanya PPh 25 yang merupakan angsuran. Jadi PPh 25 yang sudah dibayar dari bulan Januari sampai bulan Desember 2014 itu sebesar 855 juta. Di mana ini 855 jutanya saya langsung pindahin aja. Langsung dipindahin saja. Nah, jadi sebesar ini. Jadi ada angsuran dari Januari sampai Desember sebesar 855 jutaan. Nah, angka ini sudah dibayarkan oleh perusahaan tiap bulannya. Angka ini dapat dari mana? Angka ini dapat dari perkiraan tahun sebelumnya. Berarti kalau sekarang tahun 2014 berarti 2013 sebelumnya. Dengan menggunakan angka-angka yang ada di 2013, dia memperkirakan 2014 itu harus bayar berapa. Jadi dapatlah angkanya ini, dia bayar dari Januari sampai Desember. Oke, berarti perusahaan sudah mengeluarkan 855 juta untuk bayar pajak. Nah, jadi kan perusahaan dikenakan harus bayar pajak 4,3 M. Yang udah diangsur perusahaan itu 800-an juta. Berarti perusahaan nanti tinggal bayar sisanya aja. Pajak terutangnya berarti tinggal 3,5 M. Ini benar-benar pajak yang kurang bayar. Kalau misalnya nih, misalnya saja perusahaan itu totalnya harus misalnya bayar hutangnya bukan hutang, harusnya perusahaan dikenakan pajak 4,3 M misalnya kan. Lalu angsuran PPh dari Januari sampai Desember saya ganti angkanya. Perusahaan sudah mengangsur bayar pajak dari Januari sampai Desember atau PPh pasal 25-nya sebesar 5M misalnya. Ini saya misalnya ganti aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kebanyakan. Oke. Nah, misalnya itu perusahaan sudah bayar angsur PPh 25-nya itu sebesar 5 miliar. Harusnya kan perusahaan hanya bayar pajak 4,3 M. Tapi saya udah ngangsur nih, kebanyakan ngangsurnya sampai ngangsur 5 miliar. Ada selisih sebesar 640. Ini berarti saya lebih bayar. Kenapa? Ini harusnya cuma dikenakan 4,3 M. Harusnya hanya dikenakan 4,3 M, saya bayar sampai saya ngangsur sampai 5 M. Jadi saya ada lebih bayar. Maka nanti di sini kalian terus ada keterangan PPh lebih bayar. Jadi ada kelebihan pembayaran gitu. Nah, kalau misalnya ini cuma misalnya doang ya. Jadi jawaban aslinya tadi bukan ini, bentar. Nih, jawaban aslinya tadi yang ini ya. Oke. Mhm.
Oke, jawaban aslinya tadi ini ya, yang 3,5 miliaran. Yang tadi cuma contohnya aja. Jadi ingat aja, kalau misalnya angsurannya lebih kecil daripada yang harusnya, memang dia masih kurang bayar dan masih harus bayar. Tapi kalau misalnya ada kelebihan, nah nanti kelebihannya ini, kalau misalnya angsurnya kebanyakan di sini, berarti nanti dia ada PPh lebih bayar, gitu ya.